Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Aulia dari 11 TKJ 2 nomor absen 9 ingin menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam joint box. Untuk yang pertama ada bodi utama. Yang pertama berfungsi sebagai wadah pelindung atau sambungan kabel, baik itu kabel listrik, kabel beroptik, atau kabel lainnya. Yang kedua melindungi sambungan dari berbagai gangguan eksternal seperti debu, air, ataupun getaran. Yang terakhir dibuat dari bahan yang tahan terhadap cuaca dan korosi seperti plastik ABS atau polikarbonat. Yang kedua yaitu ada tri-splicing. Fungsi yang pertama melindungi sambungan serat optik dari kerusakan fisik seperti benturan atau tekanan yang dapat mengganggu transmisi sinyal. Yang kedua membantu mengatur sambungan serat optik secara rapi sehingga mudah diidentifikasi dan diakses saat pemeliharaan ataupun perbaikan. Yang terakhir membantu memfasilitasi manajemen kabel dengan menyediakan tempat yang terorganisir untuk menyimpan kabel yang tidak terpakai atau sambungan yang berlebihan. Yang terakhir yaitu ada kabel distribution core yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal optik dari titik distribusi ke pengguna akhir dalam jaringan fiber to the home atau FTTH. Yang kedua memungkinkan penyambungan kabel utama atau feeder dengan kabel distribusi di optical distribution cabinet atau ODC. Yang terakhir, kabel distribusi menghubungkan ODC dengan ODP memastikan sinyal optik dapat diteruskan ke pengguna. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan disambung oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Andriani dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan ODP dan bagian-bagian yang ada di ODP. Pertama, ini ada kabel distribution core. Kabel distribution core berfungsi untuk mentransmisikan sinyal optik dari titik distribusi ke pengguna akhir dalam jaringan fiber to the X atau FTTX. Yang kedua, memungkinkan penyambungan kabel utama atau feeder dengan kabel distribusi di optical distribution cabinet ODC. Kabel distribusi menghubungkan ODC dengan ODP, memastikan sinyal optik dapat diteruskan ke pengguna. Yang kedua ada adaptor. Adaptor ini berfungsi dapat digunakan untuk menyambungkan dua konektor fiber optik yang berbeda atau dengan konektor yang sama. Yang kedua, adaptor memastikan bahwa koneksi antara konektor tetap stabil dan cahaya dapat ditransmisikan tanpa gangguan. Yang terakhir, dapat menyambungkan serat optik yang berbeda atau serat optik yang sama. Yang ketiga ada kabel pigtail. Yang pertama dapat berfungsi sebagai pengakhir penyambungan fusi atau penyambungan mekanis, menghubungkan serat optik dengan konektor yang sesuai seperti SC, LC atau SP agar dapat terhubung dengan perangkat. Yang keempat ada tri-splicing. Yang ini berfungsi pertama melindungi sambungan serat optik dari kerusakan fisik seperti benturan atau tekanan yang dapat mengganggu transmisi sinyal. Yang kedua, membantu mengatur sambungan serat optik secara rapi sehingga mudah diidentifikasi dan diakses saat pemeliharaan atau perbaikan. Yang terakhir, membantu memfasilitasi manajemen kabel dengan menyediakan tempat yang terorganisir untuk menyimpan kabel yang tidak terpakai atau sambungan yang berlebihan. Yang kelima ada kabel distribution. Yang ini berfungsi yang pertama sebagai saluran komunikasi untuk berbagai keperluan seperti internet, telepon, dan video. Yang kedua, dapat meneruskan sinyal cahaya dari satu titik ke titik lain dalam jaringan komunikasi. Yang ketiga, memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaskia Zawa Ilhawa, nomor absen 35. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu mengenai komponen-komponen dalam ODC. Let's go! Pertama kita buka komponen yang pertama, yaitu ada base tray. Nah, base tray ini berfungsi untuk menyediakan ruang yang terorganisir nih untuk melakukan penyambungan kabel dan pemasangan konektor adaptor yang sangat penting dalam jaringan fiber optik. Yang kedua, memastikan bahwa kabel serat optik diatur dengan rapi
dan terlindungi dari kerusakan fisik. Selanjutnya ada kabel feeder. Kabel feeder ini berfungsi sebagai jalur transmisi utama untuk sinyal optik dalam jaringan fiber optik. Yang kedua, menghubungkan perangkat utama seperti OLT dan perangkat di titik distribusi seperti ODF atau ODC. Selanjutnya ada space splitter. Space splitter ini berfungsi sebagai tempat dudukan PLC. Nah, PLC dipasang di sini menggunakan baut dan mur di 4 sisi. Selanjutnya ada adapter. Nah, adapter ini berfungsi untuk menyambungkan dua konektor fiber optik yang berbeda atau dengan konektor yang sama. Adapter memastikan bahwa koneksi antara konektor tetap stabil dan cahaya dapat ditransmisikan tanpa gangguan. Yang ketiga, digunakan sebagai untuk menyambungkan serat optik yang berbeda atau serat optik yang sama. Nah, yang kelima nih, ada holder manajemen kabel. Di sini ada 3 nih teman-teman. Nah, holder manajemen kabel ini berfungsi untuk mengatur dan memanajemen kabel fiber optik secara sistematis, memastikan kabel terhindar dari kerusakan dan memudahkan identifikasi. Yang kedua, holder manajemen kabel ini mempermudah proses perbaikan dan perawatan kabel fiber optik serta mengurangi resiko kesalahan. Di sini saya akan melanjutkan dari bagian-bagian ODC yang tadi, yakni yang keenam, parking lot, tempat menaruh atau menyimpan kabel feeder dan pigtail yang belum digunakan, dan kabel disimpan di bagian parking lot yang tersedia. Untuk yang ketujuh, yakni kaset, tempat untuk sambungan kabel feeder dan kabel distribusi, membantu dalam manajemen pigtail dan adapter. Selanjutnya yakni splitter, membagi sinyal cahaya dari satu serat optik menjadi beberapa serat optik yang berbeda, mendistribusikan sinyal optik ke beberapa perangkat atau area tanpa harus menggunakan serat optik terpisah untuk setiap perangkat. Splitter bisa kita lihat, yakni membagi sinyal cahaya dari satu serat optik menjadi beberapa serat optik yang berbeda, mendistribusikan sinyal optik ke beberapa perangkat atau area tanpa harus menggunakan serat optik terpisah untuk setiap perangkat. Yakni bagian yang ada di dalam sini. Untuk bagian yang ada di dalam sini, yakni terdapat kabel pigtail sebagai pengakhir penyambungan fusi atau penyambungan mekanis, menghubungkan serat optik dengan konektor yang sesuai, seperti SD, LC, atau SD agar dapat terhubung dengan perangkat. Komponen yang selanjutnya yakni terdapat di dalam sini tray splicing, melindungi sambungan serat optik dari kerusakan fisik seperti benturan atau tekanan yang dapat mengganggu transmisi sinyal, membantu mengatur sambungan serat optik secara rapi sehingga mudah diidentifikasi dan diakses saat pemilihan atau perbaikan, membantu memfasilitasi manajemen kabel dengan menyediakan tempat yang terorganisir untuk menyimpan kabel yang tidak terpakai atau sambungan yang berlebihan. Demikian yang saya jelaskan tentang ODC. Kita akan melanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Kenalkan, nama saya Amelia Himatul Iza. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian box ODP 2. Fungsi utama dari ODP adalah sebagai titik terminasi kabel optik dan tempat untuk membagi sinyal optik ke beberapa pelanggan dalam jaringan FTTH. ODP menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop yang menuju ke rumah atau gedung pelanggan. Splitter 1:8 fungsinya membagi sinyal cahaya dari suatu serat optik
menjadi beberapa serat optik yang berbeda. Yang kedua, mendistribusikan sinyal optik ke beberapa perangkat atau area tanpa arus menggunakan serat optik terpisah untuk setiap perangkat. Sekian penjelasan dari materi saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Salamatul Nafiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang box ODP 1. Pertama, di sini ada kabel patchcord. Di sini fungsinya adalah penghubung fisik antara perangkat dalam jaringan komputer, seperti komputer ke switch atau router atau perangkat lain dalam jaringan. Yang kedua, membantu mengoptimalkan transmisi data dan mengurangi potensi gangguan atau kehilangan sinyal. Yang kedua, di sini ada adapter. Adapter digunakan untuk menyambungkan dua konektor fiber optik yang berbeda atau dengan konektor yang sama. Adapter memastikan bahwa koneksi antara konektor tetap stabil dan cahaya dapat ditransmisikan tanpa gangguan. Yang ketiga, menyambungkan serat optik yang berbeda atau serat optik yang sama. Yang ketiga, di sini ada kabel pigtail. Fungsi dari kabel pigtail adalah sebagai pengakhir penyambungan fungsi atau penyambungan mekanis. Yang kedua, menghubungkan serat optik dengan konektor yang sesuai seperti LC dan LC atau ST agar dapat terhubung dengan perangkat. Yang keempat, di sini ada kabel feeder. Fungsi dari kabel feeder adalah sebagai jalur transmisi utama untuk sinyal optik dalam jaringan fiber optik, menghubungkan perangkat utama seperti OLT dengan perangkat di titik distribusi seperti ODF atau ODC. Yang kelima, di sini ada kabel distribution core, berfungsi untuk mentransmisikan sinyal optik dari titik distribusi poin ke pengguna akhir dalam jaringan fiber to the home. Yang kedua, memungkinkan penyambungan kabel utama feeder dengan kabel distribusi di optical distribusi kabinet. Yang terakhir, di sini ada tri-splicing. Fungsinya melindungi sambungan serat optik dari kerusakan fisik seperti. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.